teman-temanku semua, teman onlineku di seluruh dunia ataupun di Indonesia ya. Apa kabarnya kalian semua? Nah, di musim dingin ini, masih di bulan Desember ya, saya ingin memasak sesuatu snack ya, snack Indonesia ya. Itu pastel goreng isi sayuran, dalamnya isi wortel dan kentang, ada bihunnya juga. Enak sekali kayaknya ya. Saya pengen bikin itu. Kita lihat yuk cara membuatnya. Bahannya apa saja? Yang simple saja, murah meriah, dan pasti sangat enak ya. Kita lihat yuk cara saya membuatnya. Oke. Halo teman. Nah, di sini bumbu-bumbunya ya, yang untuk mau saya buat pastel goreng ya. Saya biasanya bikin tapi belum mengenal YouTube, jadi belum bisa masuk YouTube. Nah, ini ada kesempatan saya ingin bikin pastel ala Reni in Nederland ya. Dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan ya. Ada minyak goreng nanti sedikit saja untuk campuran. Ada blue band juga nanti sedikit saja. Bahan utama adalah tepung terigu, seasoningnya gula pasir, merica bubuk, garam, bubuk kaldu ya. Ini wajib, ini kayaknya semua bahan ada ya, harus ada ini ya. Kemudian bahan utamanya adalah kentang yang sudah saya potong-potong kotak-kotak ya, seperti ini ya. Nih kentang ya. Dan ini wortel juga saya sudah potong-potong kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada daun bawang yang kita iris, ada bihun ya. Bihunnya kalau bisa cari yang nggak mudah lembek ya. Jadi nanti bentuknya masih ada bagus ya. Ini bihun. Kemudian bawang merah dan bawang putih, dan saya beri bawang bombay supaya lebih harum ya. Kita haluskan dengan chopper. Nah, ini teman, bahan dan bumbu yang kita butuhkan untuk membuat pastel goreng ala Reni in Nederland. Saya mau mencoba pastel yang beruntusan itu ya. Wah, kita coba yuk. Kita saksikan cara saya membuatnya. Kita lanjutkan. Saya beri tips teman supaya nanti sayurannya tidak lodoh atau tidak hancur ya saat kita masak. Nah, ini ada caranya, tipsnya. Kita rebus dulu ya antara wortel dan kentangnya. Kita rebus dulu sebentar supaya nanti tidak hancur saat kita masak ya. Sebelumnya kita beri dulu garam supaya warnanya nanti masih cantik ya. Kemudian kita masukkan kentangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah mendidih teman, saatnya kita angkat ya. Kita kecilin dulu apinya ya. Kita angkat menggunakan saringan. Sebentar saja merebusnya. Nanti kalian buktikan ketika kita masak, dia itu tidak hancur lembek gitu teman. Meskipun nanti juga digoreng lagi kan. Jadi penyajiannya itu cantik nanti. Apalagi kalau yang untuk jualan ya. Jadi nggak amburadul gitu. Maksud saya isinya. Selanjutnya kita masak wortelnya. Juga sebentar saja ya. Tadi sudah kita beri garam supaya warnanya wortel tetap cantik ya. Tetap merah menyala gitu maksud saya. Kita tunggu. Nah, sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita angkat ya. Kita campur saja di wadahnya, karena kan nanti juga harus dicampur biar tidak banyak wadah yang digunakan ya. Ini nanti kita bikin untuk isiannya dulu ya teman.
isian dari pastel. Nah, saatnya kita memasak. Tadi sudah selesai ya teman. Nih hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Warnanya cantik kan? Nah, ada garamnya tadi ya. Nah, sekarang saatnya kita memasak untuk isiannya. Pertama kita masukkan minyak goreng secukupnya saja. Kalian bisa kira-kira ya. Dan kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay. Karena agak banyak jadi saya bikin bumbunya juga banyak ya. Kita sesuaikan saja ya. Saatnya kita memasak, apinya kecil saja, gak usah besar-besar. Karena apa? Karena kita dengan menggunakan handphone di tangan, jadi menjaga kemungkinan tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai dengan baca doa supaya enak masakannya. Oke. Ini masih ada sedikit kulit bawang merah. Kita masak sampai dia berbau harum ya. Ada sedikit air karena tadi untuk mengechopper kita gunakan air sedikit supaya tidak macet mesinnya ya, supaya mudah. Oke, berbau harum sekali karena ada bawang bombaynya ya teman. Wah, ini mantap nanti isinya. Oke, saatnya kita masukkan kita masukkan kentang dan wortelnya ya. Bismillah, semuanya saja. Oke. Warnanya bagaimana menurut kalian? Cantik kan? Karena tadi dengan garam ya. Oke. Nah, kalian lihat warnanya cantik sekali ya. Kita aduk sebentar. Ini wajannya licin ya. Lari-lari terus dia. Kemudian kita masukkan bihunnya yang sudah kita rebus ataupun hanya dicelup dengan air, kemudian kita potong ya supaya nggak terlalu panjang ya. Kita masukkan bihunnya. Kita bumbuin ya. Seasoningnya ada bubuk kaldu. Kalian bisa kira-kira ya seberapa bubuk kaldunya ya. Ini mungkin agak banyak karena isiannya banyak, 3 sendok. Kemudian ada garam. Garam juga secukupnya. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Kemudian ada merica bubuk. Oke. Kemudian kita beri gula pasir. Gula pasir juga secukupnya saja ya, hanya untuk penyeimbang. Biar tidak hanya gurih ya. Oke. Saatnya kita aduk ya. Kalian lihat setelah kita aduk warnanya cantik dan bihunnya sudah tercampur rata. Kemudian yang terakhir kita masukkan daun bawangnya ya. Biar untuk warna cantik ya. Oke. Dan kita aduk ya.
Sudah jadi. Ini kompornya licin, berjalan terus ya kalau diaduk. Nah teman, akhirnya sudah jadi isian dari pastel ala Reni Enedelan ya. Kalian lihat seperti ini penampakannya. Bihun, kentang, dan wortel, diberi daun bawang sedikit ya. Sangat enak. Saya sudah mencobanya. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Bismillah. Pas. Lekker. Antara bawang merah, bawang putih, daun bawang, terus ada bubuk kaldu, garam, merica, gula pasir. Pas. Hartstikke lekker. Oke teman. Untuk isiannya sudah selesai. Tinggal nanti tunggu dingin kita buat untuk kulitnya ya. Kita tunggu dingin dulu. Oke. Yummy yummy. Teman, ini saatnya kita bikin kulitnya ya. Kulit dari apa namanya? Untuk pastel ya. Nah, ini ada tepung terigu, minyak goreng sedikit, bubuk kaldu, garam, blue band. Dan ini blue band yang sudah saya panaskan mendidih dengan apa namanya? Minyak goreng sedikit ya. Nah, kita harus cepat tuangkan ya, karena kan itu mendidih tadi ya teman. Nah, kita bikin setengahnya dulu saja untuk kulitnya, jangan banyak-banyak dulu, nanti kalau kurang bisa bikin lagi ya. Kita pakai setengah kilo saja dulu, karena ternyata itu isinya banyak sekali kemarin yang saya bikin ya. Saya pikir hanya sedikit. Nah, kita kira-kira saja ya. Saya itu otodidak tanpa ukuran ya. Jadi ya seperti ini ya jadinya. Nah, ini sudah panas, kita masukkan. Sudah mendidih teman. Kita masukkan semuanya. Hati-hati panas ya. Jadi saya gunakan apa namanya? Alat ya, tidak dengan tangan. Kita aduk. Dan nanti juga dengan air ya. Kita campurkan dulu ya. Nah, ini saya menggunakan sarung tangan ya teman. Kita campur yang minyak goreng dengan mentega yang panas mendidih ya. Kita campurkan seperti ini. Kemudian saya beri seasoningnya, ada bubuk kaldu secukupnya saja ya. Kalian bisa kira-kira sendiri ya, dan garam. Biar nanti tepungnya itu ada rasanya gitu ya teman. Kita campur lagi. Adonan tepungnya biar ada rasa, maksud saya seperti itu. Dan ini saya gunakan air hangat ya, sedikit demi sedikit dulu ya, supaya nanti kalian bisa tahu untuk adonannya sampai dia kalis ya. Kita aduk rata. Ini saya yang pingin kulitnya itu beruntusan gitu teman. Susah itu bikinnya. Saya sudah beberapa kali bikin tapi tidak beruntusan. Nah, ini ada resep baru. Semoga nanti jadi ya. Saya sering bikin teman. Nah, itu yang berkali-kali saya bilang bahwa saya belum mengenal YouTube waktu itu ya. Jadi belum masuk YouTube untuk yang saya bikin-bikin ya. Jadi hanya saya fotoin gitu aja. Numpuk tuh fotonya. Sedikit demi sedikit dulu ya teman.
Jangan terlalu keras mengaduknya, biar rapi ya. Saya tuh sukanya rapi. Saya hanya menggunakan tepung terigu ya teman. Jadi saya tidak membuat untuk yang sampai crunchy, apa namanya itu, tepungnya sampai terasa kriuk, enggak, biasa saja, enak. Ini yang saya bikin, saya hanya pengen dia beruntusan seperti yang dijual-jual itu ya. Ternyata ada trik-triknya. Nah itu tadi ya teman, triknya harus mendidih mentega dan minyak goreng, kemudian airnya harus hangat ya. Harus masukkannya juga sedikit demi sedikit supaya nanti kalian bisa memulungnya ini sampai dia kalis ya. Nah teman, setelah adonannya tercampur rata, kita diamkan ya sekitar 30 menit. Dan ini air yang kepake hanya sedikit saja, ternyata sekian ya, tadi penuh ya. Terus tepung terigunya juga tuh setengahnya ya. Oke teman, kita tunggu 30 menit lagi untuk mencetaknya dan mengisinya. Oke. Nah teman, setelah kita diamkan adonannya sekitar setengah jam ya, 30 menit, kemudian adonannya sudah lentur. Sekarang waktunya kita untuk membentuknya ya. Nah seperti ini, dari setengah kilo terigu itu menjadi per satunya itu saya buat 50 ya. Kalau 40 itu terlalu kecil teman, nanti isinya sedikit. Jadi ini saya bikin 50 ya per satunya ini ya. Itu ada 15. Dan yang sudah jadi di sana bagus ya adonannya. Jadi ini yang bagus adonannya ya. Nah, sekarang kita saksikan cara saya membuatnya ya. Ini kita masukkan dulu dan nanti kita tutup ya, karena biar tidak kering ya. Kita masukkan semuanya. Biar tidak kering. Oke, nah sekarang kita tutup plastik dan kita tutup dengan kain ya. Sekarang saatnya kita bentuk ya. Maafkan ya teman, kurang profesional mungkin ya bagi teman ya, karena kan saya harus semuanya sendiri ya, tanpa ada asisten untuk kameranya ya. Nah, ini kita bulatkan dulu, kita lebarin. Nah, baru kita rolling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sekarang adonannya lentur. Tadi saya tambahin sedikit mentega ya teman, supaya tidak terlalu kering ya. Kalau bisa agak tipis ya. Kita bikin sama-sama ya, sama-sama belajar ya. Karena ini nanti juga saya makan sendiri teman. Hanya kepingin aja ya. Di suasana dingin ini enak nanti ya. Nah ini seperti ini ketebalannya ya. Sekarang kita isi ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adonannya udah bagus sekali teman, lentur ya. Kita isi sesuai dengan, kita isi ya
Bismillah. Ini kemarin yang saya bikin satu wajan itu ya, satu penggorengan itu jadinya segini. Ternyata banyak sekali ya. Kita berisi 2 sendok. Mungkin pengen gemuk ya, jadi 2,5 ya. Oke, kemudian kita lipat. Kita lipat rata ya, sama ya. Isinya jangan sampai keluar ya. Nah, kita rapikan. Memang sedikit rumit ya. Kalau yang belum terbiasa memang rumit teman. Saya aja mengeluh. Ternyata ribet. Ya, kalau mau enak itu ya memang harus berjuang dulu ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini ini sekarang adonannya seperti yang saya mau ya. Yang tadi itu sedikit kering, jadi saya tambahin mentega lagi. Nah, oke. Sekarang saatnya kita melipat ya. Nih, dari ujung kita lipat ya. Kita tekan. Kita tempel, kita tekan, tempel. Seperti ini ya. Kita belajarnya otodidak aja. Yang penting jadi enak. Nah, seperti ini untuk penguncinya ya. Nah, sekarang mas sudah sesuai gimana nih? Nah, begini ya. Tuh, gimana menurut kalian? Ya. Jadi deh. Nih, cantik sekarang ya. Adonannya sudah lentur. Tuh, seperti ini ya. Nih, ya. Rapi kan? Nih, ya. Harus jadi rapi supaya nanti isinya nggak keluar ya. Kita pencet ya. Oke, satu jadi, kita taruh sini ya. Nih seperti ini. Ya, cantik. Oke, dan kita lanjutkan selanjutnya ya. Dan ini yang kedua ya. Bismillah. Maafkan saya mungkin pelan ya, terlalu pelan ya. Karena biar nggak tumpah-tumpah dan jadinya bagus ya. Oke, dan kita rekatkan. Tuh kan tumpah-tumpah. Karena isinya ini tidak saya tidak saya kasih terigu, jadi memang kering ya. Nanti lembek kalau dikasih terigu, jadinya basah. Nah, seperti yang saya mau ini ya. Kita pencet-pencet supaya dia lengket ya. Jadi tertutup isinya supaya tidak keluar isinya, begitu teman ya. Oke, memang harus 50 ya. Tadi saya bikin 40 itu kecil, kurang mantap. Nah, saatnya kita pilin ya. Ditekan terus ditekuk, ditekan ditekuk ya. Terus aja kayak dipilin-pilin gitu. Nah, ini yang kedua udah jadi ya. Tuh cantik kan? Ya. Yang kedua udah jadi. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Akhirnya teman, selesai sudah. Saya bikin pastel ya.
Nah, jadinya segini setengah kilo dan per bijinya 50 gram ya. Kalian lihat isinya sudah habis dan adonannya habis ya. Isinya tinggal satu lagi. Dan ini hasilnya ya. Bagaimana menurut kalian tuh, lihat. Gede-gede ya. Ini nanti saya tidak langsung masak, saya frozen dulu ya. Supaya nanti kuat itu adonannya ya, tidak membuka ya. Gitu ya teman. Ini tadi agak lama ya karena jadinya juga banyak dan itu memilihnya juga harus hati-hati. Nah, akhirnya selesai sudah teman. Pastel goreng ala Reni ini Nederland. Oke, kita frozen ya, dan nanti besok lagi kita goreng dan kita lihat hasilnya. Oke teman, kita lihat nanti ya. Halo teman, nah ini sudah jadi ya. Saatnya kita menggoreng ya. Hati-hati sekali karena panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, saya simpan di freezer supaya bagus tertutup rapat ya. Takutnya terbuka. Ada yang terbuka satu. Ini memang apinya harus kecil dan hati-hati ya. Saya yang goreng aja takut nih. Soalnya minyaknya panas banget kan, harus banyak ya. Kita harus bolak-balik ya. Karena sebentar aja udah matang nih. Karena kan isinya sudah kita goreng ya. Jadi tinggal goreng kulitnya aja ya. Oke. Dan ini lihat hasilnya. Tuh ya. Cakep ya, cantik kan? Nah, ini pastel goreng ala Reni ini Nederland ya. Oke. Harus hati-hati. Panas. Dan apinya nggak usah gede-gede, sedang aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya sampai selesai ya. Nah teman, akhirnya sudah jadi, sudah selesai semua dari pastel goreng ala Reni ini Nederland ya. Isi sayuran dan bihun ya, wortel, kentang dan bihun. Itu saja, simple, lekker, dan pastinya sangat enak ya. Terima kasih teman yang sudah menyaksikan vlog Reni ini Nederland. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar. Bagi subscriber yang baru memberikan ke Reni vlog Reni, terima kasih sekali bantuan dan komentar positifnya ya. Oke teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di vlog Reni ini Nederland episode pastel goreng ala Reni ini Nederland. Oke, bye bye, tot ziens dan salam dari Nederland. Doei doei.